Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryanika Bagas, NIM 110222360 dari kelas EL 4608. Di sini saya akan membahas tentang akhlak. Yang pertama, pengertian akhlak. Akhlak berasal dari bahasa Arab dari kata khuluq yang berarti tingkah laku, tabiat atau perangai. Secara istilah, akhlak yaitu sifat yang dimiliki seorang telah melekat dan biasanya akan tercermin dari perilaku orang tersebut. Jenis akhlak ada dua, yaitu akhlak karimah, akhlak terpuji, akhlak yang baik dan benar menurut syariat Islam, dan akhlak masmumah atau akhlak tercela, akhlak yang tidak baik dan tidak benar menurut syariat Islam. Pengertian dan jenis akhlak. Akhlak mulia adalah segala sikap, sifat, perilaku yang sangat disukai Allah Subhanahu wa taala dan manusia. Akhlak mulia sebagai berikut: ada berbicara dengan baik, berkata dengan jujur dan atau sidqi. Yang ketiga, malu atau haya. Yang keempat, rendah hati atau tawadu. Yang kelima, senyum. Keenam, sabar. Ketujuh, kuat. Delapan, pemaaf, tidak dendam. Kesembilan, menahan amarah. Kesepuluh, zuhud. Kesebelas, qanaah. Dan 12, waraq. Dan ke-13, suka menolong. Pengertian akhlak tercela dan jenisnya. Akhlak tercela adalah sikap atau perilaku yang dibenci Allah Subhanahu wa taala dan merusak hubungan harmonis dengan manusia. Jenis-jenis akhlak tercela ya ada menghina, buruk sangka atau suudzon, yang ketiga ada gibah, keempat dengki, kelima serakah, keenam kikir, ketujuh riya, kedelapan berdusta, 9 bermusuhan, 10 mengadu domba, 11 sombong, dan 12 di pinggir jalan, nongkrong di pinggir jalan. Uangnya ke akhlak. Yang pertama, akhlak manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala mencakup beriman, mentaatinya disertai keikhlasan, sabar, tawakal, ridho dan tafwid. Yang kedua, akhlak manusia terhadap Rasulullah mencakup mencintai Rasulullah, menaati Rasulullah, memuliakan dan memperjuangkan agama yang dibawa Rasulullah, berselawat kepada Nabi, menjadikan Nabi sebagai hakim dan merasa ridho dengan keputusannya. Yang ketiga ada akhlak terhadap sesama manusia mencakup akhlak terhadap orang tua, akhlak terhadap guru, akhlak terhadap tetangga, akhlak terhadap suami istri, akhlak terhadap anak-anak, akhlak terhadap teman dan kerabat. Yang keempat, akhlak terhadap makhluk lain, akhlak terhadap malaikat, akhlak terhadap golongan jin, akhlak terhadap hewan ternak, dan akhlak terhadap hewan bukan ternak. Ukhuwah. Pengertian ukhuwah berarti persaudaraan. Dari akar kata yang mulanya berarti memperhatikan, ukhuwah filah atau persaudaraan sesama muslim adalah suatu model pergaulan antar manusia yang prinsipnya telah digariskan dalam Al-Quran dan hadis, yaitu suatu wujud persaudaraan karena Allah. Ukhuwah Islamiyah merupakan suatu ikatan akidah yang dapat menyatukan hati semua umat manusia walaupun tanah tumpah darah mereka berjauhan. Bahasa dan bangsa mereka berbeda sehingga setiap individu umat Islam senantiasa terikat antara satu sama lainnya, membentuk suatu bangunan umat yang kokoh. Berikutnya ada ukhuwah insaniyah basyar di dalam konsep generik disebut sebagai manusia. Sedangkan ukhuwah adalah persaudaraan. Maka dalam pengertian generik, ukhuwah basyariah berarti persaudaraan kemanusiaan. Jika kita runut, sebagaimana ajaran agama-agama simetik bahwa manusia yang sekarang menghuni dunia adalah anak cucu Nabi Adam. Berikutnya ada ukhuwah qadariyah, adalah sikap merasa saling persaudaraan satu sama lain karena merupakan bagian dari bangsa yang satu. Misalnya bangsa Indonesia, ukhuwah model ini tidak dibatasi oleh sekat-sekat primordial seperti agama, suku, jenis kelamin, dan sebagainya. Manfaat ukhuwah mencakup timbul sikap tolong-menolong, tumbuh rasa saling memahami, menimbulkan rasa tenggang rasa dan tidak menzalimi satu sama lain, menciptakan solidaritas yang kuat antar sesama umat muslim, terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa, terciptanya kerukunan hidup antar sesama manusia. Tasamuh. Tasamuh berasal dari bahasa Arab yang artinya toleran. Toleransi terdapat berarti tenggang rasa, bermurah hati, dan lapang dada. Menurut istilah, tasamuh adalah saling menghormati dan menghargai antar manusia dengan manusia lainnya. Dapat disimpulkan tasamuh ialah akhlak terpuji dalam pergaulan di mana ada rasa saling menghormati dan menghargai antar satu dengan lainnya, tetapi masih dalam batas-batas yang digariskan oleh ajaran agama Islam. Manfaat tasamuh yaitu mempererat persatuan dan kesatuan antar manusia, mengembangkan sikap hormat menghormati,
menghindari dari tindakan kekerasan dan kekacauan, mempermudah dan menghidupkan masyarakat, meningkatkan derajat manusia, menjaga dan menghormati kewajiban dan hak orang lain, menjaga norma agama, menciptakan kasih sayang, menumbuhkan tanggung jawab terhadap lingkungan masyarakat. Contoh tasamuh yaitu berlapang dada, memberikan kebebasan orang lain, menghormati orang lain, tetap bergaul dan bersikap baik dengan orang, tidak memaksa keyakinan orang lain, tidak membenci dan menyakiti perasaan orang, tidak membedakan teman, dan tidak mengganggu orang lain yang berbeda keyakinan. Terima kasih. Berikut tadi adalah hasil rangkuman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.